Dan terkait yang dilakukan oleh LBH PP Muhammadiyah yang bahkan meminta agar Pak Jokowi ini diperiksa, nampaknya itu memang betul-betul disengaja. Selamat malam semuanya. Isu pagar laut sepanjang 30 km yang dibangun secara ilegal ini sebenarnya adalah isu yang agak ngeri gitu. Karena ini adalah pertarungan dua gajah yang sangat-sangat berkuasa. Maksudnya yang sedang berkuasa atau yang sebelumnya berkuasa gitu. Karena ini menjadi isu yang sangat-sangat berat sekali, yang sangat sensitif sekali karena melibatkan soal proyek, rencana, strategi, dan anggaran puluhan atau bahkan ratusan miliar rupiah. Tapi yang menarik dari isu ini ternyata LBH PP Muhammadiyah itu begitu responsif, begitu berani sekali untuk kemudian berbicara soal pagar laut 30 km ini. Bahkan LBH PP Muhammadiyah ini melaporkan kepada pihak kepolisian terkait pagar-pagar ilegal ini. Ini luar biasa sekali gitu. Bahkan di beberapa pernyataan atau berita-berita dari LBH PP Muhammadiyah, mereka bahkan meminta agar pihak kepolisian ini memeriksa Pak Jokowi. Yang bener ini gitu ya. Ini berani banget gitu. Ya karena terus terang gitu ya, keberanian PP Muhammadiyah untuk bicara soal pagar laut 30 km ini itu adalah sebuah keberanian yang membuat saya jadi agak takjub gitu ya, bikin saya merinding gitu. Karena yang disenggol sama dia ini bener-bener vulgar. Kalau kita itu ya bikin video atau merespon itu kan hanya ya meskipun tahu tapi pura-pura nggak tahu dulu gitu kan. Harus menyesuaikan dengan berita-berita yang sudah terkonfirmasi dan ada di media. Kita mengikuti alurnya gitu. Tapi PP Muhammadiyah ini lebih maju gitu. Belum ada beritanya, belum ada yang konfirmasi, belum ada yang komentar. PP Muhammadiyah sudah bicara. Dia berani menghantam Agung Sedayu misalkan. Dia komentar tuh, sebutkan Agung Sedayu. Terus kemudian ini ada kaitannya dengan Pak Jokowi, dengan PSN. Berani gitu ya. Jadi ya keberanian-keberanian itu meskipun kita juga sudah ngerti dan tahu gitu ya sebelum PP Muhammadiyah menyampaikan, tapi ya mungkin karena kita ini tidak punya backup secara politik, tidak punya konfirmasi dari pihak-pihak terkait gitu. Makanya kita masih menahan-nahan dulu. Tapi LBH PP Muhammadiyah sudah sangat-sangat maju, sudah sangat-sangat berani untuk kemudian memberikan komentar yang bahkan beritanya belum ada di media. Ya memang sih ada video amatir gitu ya ketika ada warga ditanya terkait pemasangan bambu-bambu ini kan yang melibatkan banyak orang. Dan ada video amatir dari masyarakat yang direkam secara ya kayaknya diam-diam gitu ya. Dan kemudian pemasang bambu-bambu atau pagar laut ini mengkonfirmasi bahwa ini memang adalah arahan dari pihak Agung Sedayu. Memang bambu-bambu, ribuan bambu itu memang adalah milik dari Agung Sedayu. Dia mengiyakan gitu. Tapi ya sebagai masyarakat, sebagai orang-orang yang masih menunggu gitu ya, kita kan masih ragu-ragu untuk kemudian menyebutkan Agung Sedayu, Agung Sedayu. Tapi PP Muhammadiyah begitu pede sekali untuk menyebutkan nama Agung Sedayu, apalagi mengaitkan dengan Pak Jokowi. Ini sangat luar biasa, maju dan berani. Ya memang kita tahu ini adalah pembangunan pagar laut sepanjang 30 km ini dilaksanakan di eranya Pak Jokowi. Itu terang benderang, semua orang mengerti, semua orang mengakui. Tapi kan tunggu dulu dong gitu ya. Jangan langsung dihantam seperti ini. Tapi mungkin LBH PP Muhammadiyah memang punya arahan-arahan khusus gitu ya. Memang mereka ini bukan diperintah didukung oleh pihak-pihak yang punya kepentingan untuk masyarakat atau nelayan, untuk NKRI. Makanya kemudian dia dengan begitu berani menyebut Agung Sedayu, Jokowi harus diperiksa terkait pagar laut sepanjang 30 km ini. Karena kalau kita melihat soal apa yang disampaikan oleh PP Muhammadiyah itu kan ya kita sudah sama-sama mengerti. Sudah banyak sekali kita dengar soal isu itu, di mana proyek PSN yang ada di sekitar
PIK 2 itu kan memang mencurigakan sekali gitu, bahwa ini nampaknya dicurigai ada timbal balik gitu, karena Agung Sedayu bukan ya. Iya, Agung Sedayu gitu ya, dan grup mereka dengan teman-temannya itu kan berinvestasi di IKN gitu kan. Jadi ya investasinya nggak seberapa sebenarnya. Jadi ketika tiba-tiba di wilayah, di area sekitar PIK itu dijadikan PSN, itu jelas menguntungkan pihak pengusaha yang ada di sana, yaitu Agung Sedayu. Dan kalau dihitung-hitung, dari biaya PSN yang akan digelontorkan atau sudah digelontorkan oleh pihak pemerintah di sekitar PIK 2 dan kemudian dibandingkan dengan nilai investasi Agung Sedayu dan teman-temannya di IKN, itu sebenarnya nggak seberapa. Kalau dihitung-hitung masih lebih untung wilayah atau sekitar PIK itu ditetapkan sebagai PSN. Jumlah anggarannya lebih besar dibandingkan yang diinvestasikan di IKN. Jadi secara hitung-hitungan ini masih untung, dan itu memang cukup mencurigakan gitu, karena investor yang ada di IKN itu kan memang tidak agresif gitu ya. Memang investornya itu sampai nggak ada gitu. Jadi kalau kemudian muncul timbal balik seperti yang disampaikan oleh PP Muhammadiyah, terus kemudian ini adalah upaya supaya para investor dan teman-teman Agung Sedayu itu mau investasi di IKN, ya itu kita tahu gitu ya. Secara logis kita memang bisa memahami itu, tapi keberanian LBH PP Muhammadiyah mengungkapkan ini semua itu bagi saya terus terang sangat-sangat mengejutkan. Tapi pada akhirnya saya juga mengerti bahwa memang kasus soal pagar laut ilegal sepanjang 30 km tadi itu cukup sesuai dengan video yang saya sampaikan di analisa video sebelumnya, bahwa ini memang menghantam kubu Jokowi. Dan selain soal pagar, sebenarnya ada dua kejadian yang lain yang juga menghantam kubu Pak Jokowi, dan itu nampaknya sangat-sangat disengaja sekali. Tapi yang dua ini, terutama yang pertama itu, tidak disadari oleh banyak orang. Tapi nantilah kapan-kapan kalau sudah mulai mengarah kepada konfirmasi dan ada beritanya di media, sudah ada orang bicara memberikan clue-cluenya, barulah kita kemudian nanti bisa menceritakan secara lengkap ini ceritanya awalnya seperti apa. Tapi soal pagar laut ini saja gitu, itu sudah sangat jelas sekali. Kalau yang sebelumnya, yang dua isu sebelumnya mungkin tidak terlalu banyak disadari oleh banyak orang. Tapi kalau soal pagar laut ini, itu jelas sekali. Dibangun di era Jokowi, dibela oleh buzzer dan relawan Jokowi, dan bahkan dibela oleh menteri di eranya Jokowi. Coba kalian perhatikan gitu. Yang bela ini adalah orang-orangnya Pak Jokowi sebelumnya gitu. Jadi ketika TNI kemudian membongkar, kita juga bisa lihat yang di sebelahnya atau institusi lainnya itu berkomentar bahwa ini kita masih lihat kesalahannya, masih kita cari gitu ya, belum kita temukan kesalahannya, dan mereka tidak ingin komentar apa-apa atau bahkan menunggu instruksi dari Menteri KKP yang ya kita lihat hari ini ternyata Menteri KKP-nya nggak ingin ini dibongkar dulu. Jadi institusi yang itu gitu ya nggak mau memproses dulu karena nunggu Menteri KKP, dan Menteri KKP memang tidak mau ini dibongkar. Jadi terlihat gamblang sekali, seperti ada pertarungan dua kubu yang begitu luar biasa sengitnya, luar biasa besar pengaruhnya. Jadi ya ini sebagai rakyat, semoga gitu ya, harapan saya sebagai rakyat biasa, semoga pertarungan politik atau gesek-gesekan antar dua kekuasaan ini itu tidak kemudian merugikan masyarakat. Dan saya untuk khusus kasus ini, kasus pagar laut ini, saya pro dengan apa yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Karena ya ini memang untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan rakyat dan nelayan, agar bisa segera dinikmati laut kita itu dan tidak dibatas-batasi dengan pagar laut yang seperti itu. Jadi ini adalah sebuah pertarungan yang sangat beresiko sebenarnya gitu ya. Ketika elit sedang bertarung itu kan ibaratnya dua gajah yang sedang berantem tuh. Nah, kita di bawah ini kayak apa ya? Kayak kelinci lah atau kucing-kucingnya gitu ya. Kan kita harus agak menghindar dari pertarungan ini seharusnya. Tapi karena LBH PP Muhammadiyah sudah menyampaikan dan ikut mengawal kasus ini, ya kita dukung aja ini supaya lebih ramai dibicarakan. Ya, mestinya
LBH PP Muhammadiyah ini didukung oleh pihak pemerintah gitu ya, mestinya Presiden Prabowo yang sudah dilantik menjadi presiden juga punya kekuatan atau full power untuk mengawal ini, untuk menuntaskan masalah ini, dan kita sebagai rakyat ya ingin mendukung apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Bahwa misalkan ada tujuan-tujuan lain dari rezim sebelumnya, dari pemerintahan Pak Jokowi misalkan terkait pagar laut ini, ya diuji saja, disampaikan, dijelaskan ini tujuannya apa, karena ini ada tujuannya setahu saya gitu ya. Tapi saya belum bisa sampaikan, tapi ini ada tujuannya, dan itu kalau memang diyakini sebagai sebuah kebenaran dan ini demi kebaikan bersama dan sebagainya, ya disampaikan saja bahwa memang ada tujuan-tujuan dan ini sebenarnya legal dan sebagainya, dan di situ barulah kita bisa adu yang mana yang benar. Kalau seperti sekarang ini kan kita tidak bisa melihat secara utuh ini terkait permasalahan soal apa, tapi hanya bisa melihat ini pertarungan antar dua kekuasaan yang sedang sama-sama ingin mempunyai pengaruh luar biasa. Ya, tapi sekali lagi sebagai orang biasa gitu ya, saya mengapresiasi apa yang dilakukan, apa yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo kepada TNI AL, dan terkait yang dilakukan oleh LBH PP Muhammadiyah yang bahkan meminta agar Pak Jokowi ini diperiksa, nampaknya itu memang betul-betul disengaja. Karena bukan PP Muhammadiyahnya yang usil gitu ya, tapi memang berdasarkan data-data yang mungkin sudah ada di sana, ini memang sangat tidak masuk akal kalau kemudian dibiarkan. Dan kita bisa lihat gitu, rentetan peristiwa atau pernyataan-pernyataan sebelumnya memang yang satunya agresif seperti TNI AL dan perintah Presiden Prabowo, sementara kubu yang satunya itu defensif, nggak mau ini dibongkar, masih harus dicarikan alat buktinya, harus dijadikan alat bukti, harus dicari tahu ini punya siapa, dimintai pertanggungjawaban gitu kan. Yang satunya defensif sekali, termasuk Menteri KKP gitu ya, bahwa ini harusnya nggak boleh dibongkar dulu gitu. Jadi ini memang pertaruhan dua kubu yang kalau ini terus berlangsung secara sengit, ini nantinya akan mengarah kepada pertarungan yang lebih menarik lagi. Dua kasus sebelumnya tidak disadari oleh banyak orang, sementara pagar ini mulai kerasa, pertarungannya mulai terasa terbuka antara dua kubu, antara rezim yang sedang berkuasa dan rezim yang sudah tidak berkuasa. Maka di kasus yang keempat nanti nampaknya ini akan jauh-jauh lebih vulgar, dan itu akan membuat kita jadi semakin menarik untuk melihat negeri ini akan dibawa kemana kalau kemudian para elitnya masih gontok-gontokan sendiri. Karena ya kalau para elitnya hanya gontok-gontokan seperti ini, kapan mikirin rakyatnya? Tapi semoga kalaupun misalkan terjadi gontok-gontokan terus-menerus sampai tahun depan, misalkan tahun 2026, semoga keputusan akhirnya itu yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Seperti halnya pagar laut ini yang ketika dibongkar, itu benar-benar untuk kepentingan dan memudahkan para nelayan kita. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.